Ada yang mau kabur. Ada yang mau kabur. Kabur aja. Kok kabur aja ke sana? Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman. No ya, kawan-kawan tidak perlu kabur dari Indonesia. Karena di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Subianto, Indonesia selangkah lebih maju. Kawan-kawan tahu nggak sih, Pak Presiden baru saja melakukan groundbreaking 13 proyek strategis hilirisasi, yang mana ini itu fokusnya untuk pembangunan infrastruktur. Teman-teman harus tahu, kita akan membangun kilang dan juga tangki BBM yang raksasa. Nah, tujuannya ini teman-teman untuk mengamankan stok BBM atau energi kita nih teman-teman. Karena kan sekarang ini global nih, keadaan geopolitik global itu tidak menentu. Kadang-kadang ya, kita tuh suka khawatir kalau dengar berita yang tiba-tiba harga BBM naik untuk yang non subsidi gitu ya. Karena apa? Karena terganggunya pasokan kita masuk di sini karena storage kita kecil, tidak mencukupi untuk jumlah permintaan yang ada di dalam negeri kita. Nah, ketika permintaan itu tinggi tapi stoknya kurang, dan itu akan berlaku hukum demand dan supply yang disebut dengan inflasi. Makanya harganya tinggi karena terjadi kelangkaan. Nah, pembangunan kilang dan juga tangki raksasa ini kawan-kawan, ini tujuannya untuk mencapai kedaulatan energi kita di dalam negeri, agar storage kita tuh cukup dan juga memastikan BBM kita, energi kita aman walaupun gonjang-ganjing dunia pada saat ini sedang tidak pasti. Hilirisasi itu kawan-kawan bukan saja cuma sekedar tentang nikel dan kendaraan listrik ataupun tentang logam-logam yang lainnya, tapi ini juga terkait dengan pembukaan lowongan kerja dan juga lapangan pekerjaan yang disediakan untuk siapa-siapa aja yang membutuhkan pekerjaan. Jadi kalau teman-teman rasanya memang membutuhkan pekerjaan, nyaring-nyaringkan telinga, cari informasi, mana tahu ini rezeki teman-teman ya. Jadi hilirisasi itu adalah proyek yang juga tentu saja berdampak positif untuk negara dan merupakan pembangunan ekonomi untuk rakyatnya. Jadi menurut saya, persiapkan dirimu untuk di dunia pekerjaan. Bagaimana menurutmu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga saudara-saudara sekalian diberikan kesehatan dan dilancarkan segala rezekinya. Baik, kembali lagi di channel Rizky Mutadin. Sebelum melanjutkan, dimohonkan untuk saudara-saudara sekalian untuk menekan tombol like, subscribe, komen, serta dibantu share-nya untuk mendukung keberlanjutan dari channel Rizky Mutadin. Terima kasih dan silahkan menonton. Mata saya burem Pak Presiden. Burem Pak. Saya nggak bisa ngelihat janji 19 juta lapangan pekerjaan sudah terwujud atau enggak Pak. Karena mata saya burem Pak. Saya juga nggak melihat Pak janji pemberantasan korupsi Pak. Karena mata saya burem tuh Pak. Nggak bisa lihat Pak. Mata saya burem Pak. Jadi saya juga nggak melihat tuh Pak janji Bapak mau memberantas kemiskinan. Katanya mau menghilangkan kemiskinan dari muka bumi Indonesia ini Pak. Mana Pak? Saya juga nggak bisa melihat janji Bapak tuh wujudnya Pak. Menggratiskan transportasi, pendidikan, sampai kuliah, semuanya gratis lah Pak. Saya juga belum melihat tuh Pak wujud dari janji itu. Indonesia bikin mobil sendiri, motor sendiri, sepatu sendiri, semuanya sendiri. Indonesia berdikari lah semuanya, Indonesia sejahtera lah Pak. Burem mata saya Pak sampai nggak ngelihat Pak. Ya ampun Pak, tolong Pak, apa obatnya ini Pak? Insto atau air ludah nih Pak? Coba dilihat Pak, tiup Pak, aduh burem nih Pak, aduh. Pernyataan Presiden Prabowo yang bilang pengkritiknya kabur saja ke Yaman bukan sekedar bumbu pidato yang pedas. Ini adalah retorika yang berbahaya. Kalimat tersebut menunjukkan sikap anti kritik yang dibalut sentimen merendahkan negara sahabat. Kita bisa menilai pidato itu berbahaya secara diplomatik dan bermasalah secara etika. Pertama, pernyataan itu menciderai hubungan diplomatik. Yaman memiliki ikatan sejarah, darah, dan intelektual yang sangat kuat dengan Indonesia. Ribuan santri dan pelajar kita sedang menimba ilmu di sana. Menjadikan Yaman sebagai analogi tempat pembuangan bagi mereka yang dianggap bermata buram adalah penghinaan terselubung.
Mengapa negara dengan kekayaan sejarah spiritual seperti Yaman kok dijadikan bahan ejekan? Kedua, ada ironi sejarah, ada aroma kemunafikan yang menyengat. Publik tidak akan pernah lupa bahwa Prabowo sendiri pernah memilih tinggal di luar negeri, Yordania, saat menghadapi situasi politik pelik di tanah air pasca 1998. Mengapa kini ia justru menggunakan narasi kabur ke negara Arab sebagai senjata untuk menyerang lawan bicaranya? Yang perlu Prabowo pahami, narasi Indonesia gelap adalah bagian dari dialektika demokrasi. Pemimpin seharusnya menjawab data dengan data, bukan menyerang personalitas atau malah mengusir warga negaranya. Kalimat-kalimat pendek bernada emosional ini mencerminkan mentalitas yang tidak toleran terhadap perbedaan pandangan. Ketika seorang pemimpin mulai menyuruh rakyatnya pergi hanya karena berbeda persepsi, hanya karena berbeda pandangan, hanya karena kritik, itu adalah sinyal berbahaya bagi kebebasan berpendapat. Indonesia tidak butuh arogansi. Indonesia tidak butuh pemimpin yang arogan. Indonesia butuh pemimpin yang mampu merangkul, bukan yang mahir mengusir. Indonesia gelap, matanya buram. Indonesia gelap, Indonesia terang. Ada yang mau kabur, ada yang mau kabur, kabur aja. Kok kabur aja ke sana? Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman, silakan. Mau kabur kemana? Hei orang-orang pinter, bukalah berita, lihatlah. Kita ditempatkan sebagai negara yang paling aman di dunia sekarang. Iya sih, paling aman di dunia dari eksternal, tapi tidak aman dengan pemerintahnya sendiri. Buat masyarakat yang bilang Indonesia gelap, terus kabur aja dulu sempat ngetren ya teman-teman ya, dan kembali ngetren lagi sekarang teman-teman terkait dengan tema tersebut gitu loh. Jadi dari Presiden Prabowo itu menyatakan bahwa buat masyarakat yang bilang seperti itu silakan kabur ke Yaman teman-teman. Aku nggak tahu juga kenapa spesifik disebutkan sebuah negara ya teman-teman ya. Karena menurut beliau sendiri orang-orang tersebut itu adalah orang yang tidak cinta tanah air dan tidak nasionalis teman-teman terhadap Indonesia gitu ya. Nah mungkin dari teman-teman sendiri yang punya komentarnya terkait dengan apa yang dikatakan beliau, langsung saja kasih komentarnya ya teman-teman ya. Nah memang dari presiden kita itu masih tetap punya pendirian, aku sampaikan di sini, untuk tetap menjalankan apa yang menjadi prioritas programnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman baca di berbagai berita online gitu ya, yang kredibel tentu saja memang beliau tetap optimis terhadap makan bergizi gratis, koperasi merah putih gitu ya, dan Antara, dan beliau menyampaikan bahwa itu akan terus dilakukan teman-teman gitu ya, karena nantinya bagus buat Indonesia ke depannya gitu loh. Makanya dia optimis bahwa ekonomi Indonesia tetap bagus teman-teman, walaupun sekarang rupiah memang berada pada titik terendah ya. Per hari ini itu udah 17.300 mau 17.400 teman-teman gitu loh. Yuk langsung aja kasih komentarnya terkait dengan hal ini gitu ya, biar kita berdiskusi bersama, dan jangan lupa untuk langsung di follow. Oke? Baik saudara-saudara sekalian, terima kasih telah menonton channel ini. Dimohonkan untuk saudara-saudara sekalian untuk menekan tombol like, subscribe, komen, serta dibantu untuk share-nya untuk mendukung keberlanjutan dari channel Rizky Mutadin. Saya ucapkan terima kasih dan nantikan video selanjutnya. Terima kasih.